Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang volume benda putar dan panjang busur suatu kurva. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh kelompok 3 yang beranggotakan 1. Putri Falihatun Faiqoh, 2. Akbar Daka Parabowo, 3. Farahdina Khairunisa, 4. Ramadan Amanu, 5. Laili Maghfirah, 6. Cynthia Nurmaliha Suroya. Oke, pertama-tama kita akan membahas volume benda putar. Sebuah benda pejal hasil putaran diperoleh dengan memutar suatu daerah yang di dalam bidang mengelilingi garis yang tidak memotong daerah tersebut. Nah, garis yang dimana rotasi berlangsung itu disebut sumbu putaran. Nah, bisa dilihat pada grafik ini F fungsi kontinu sedemikian sehingga Fx lebih dari sama dengan 0. Untuk A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Nah, kemudian kita lihat daerah R di bawah grafik F ini. R di bawah grafik F ini di atas sumbu X dan di antara X sama dengan A dan X sama dengan B. Dari gambar sebelumnya, jika daerah R itu diputar mengelilingi sumbu X, maka akan dihasilkan benda pejal dari hasil putaran tersebut. Pembentukan daerah R untuk beberapa benda pejal yang lazim bisa diperlihatkan dari gambar di sebelah kiri slide ini. Ada segitiga, apabila diputar, maka akan membentuk sebuah kerucut. Kemudian ada sebuah persegi panjang, apabila diputar mengelilingi sumbu X, maka akan membentuk sebuah bentuk tabung. Kemudian pada gambar yang ketiga, ada gambar setengah lingkaran, apabila diputar mengelilingi sumbu X, maka akan menghasilkan benda pejal berupa bola. Lalu, bagaimana cara untuk mengukur volume benda pejal ini? Untuk mengukur volume benda pejal dari bidang R yang diputar ini, bisa menggunakan beberapa metode. Yang pertama metode cakram, yang kedua metode cincin, yang ketiga metode kulit silinder. Yang pertama itu adalah metode cakram. Kita ambil dari contohnya adalah grafik di samping ini. Maka volume V dari benda pejal hasil putaran yang diperoleh dengan memutar bidang R dari gambar di samping mengelilingi sumbu X diberikan oleh persamaan V sama dengan Pi integral fungsi X kuadrat diferensial X dengan X dari A hingga B sama dengan Pi integral Y kuadrat diferensial X dengan X dari A hingga B. Lalu, bagaimana dengan yang sumbu rotasinya adalah sumbu Y? Apabila sumbu rotasinya adalah sumbu Y, dan bidang yang diputar terletak antara sumbu Y dan kurva X sama dengan fungsi GY, dan antara C sama dengan Y dan Y sama dengan D, bisa dilihat dari gambar di samping, maka volume benda pejal hasil putaran diberikan oleh rumus V sama dengan Pi integral fungsi GY kuadrat diferensial Y dengan Y dari C hingga D sama dengan
Pi integral X kuadrat diferensial Y dengan Y dari C hingga D. Metode JJ. Asumsikan bahwa 0 kurang dari sama dengan Gx kurang dari sama dengan Fx. Untuk A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Perhatikan skala antara A sama dengan X dan B sama dengan X. Terletak antara Y sama dengan Gx dan Y sama dengan Fx. Maka, volume V dari benda kecil hasil putaran yang diperoleh dengan memutar daerah tersebut mengelilingi sumbu X diperoleh huruf V sama dengan Pi integral Fx kuadrat dx kuadrat dx A sampai D. Volume yang dikehendaki adalah selisih dari dua volume. Volume Pi integral Fx kuadrat dx A sampai B dari benda kecil hasil putaran yang dibentuk dengan memutar garis bawah Y sama dengan Fx mengelilingi sumbu X dan volume Pi integral dx kuadrat dx A sampai B dari benda kecil hasil putaran yang dibentuk dengan memutar daerah di bawah Y sama dengan Gx mengelilingi sumbu X. Rumus serupa V sama dengan Pi integral Fx kuadrat min dy kuadrat dx C sampai D. Hal ini bisa dilakukan dengan asumsikan bahwa 0 kurang dari sama dengan dy kurang dari sama dengan fy untuk C kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan D. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu panjang busur suatu kurva. Dimisalkan, f itu fungsi diferensiabel di interval tutup A hingga B. Dengan memperhatikan grafik dari f ini, dari A, FA hingga A, F sampai B, F
fungsi B seperti yang ada di sebelah kiri ini terbentuk fungsinya, maka dapat ditentukan rumus untuk panjang L kurva ini dengan membagi interval tutup A hingga B menjadi N subinterval yang sama panjangnya, yaitu delta X. Seperti dari panjang dari X0 ke X1, X1 sampai X2, dan seterusnya hingga X N-1 sampai Xn atau B. Nah, pada titik K ini, dalam subbagian fungsi ini, terdapat titik yang bersesuaian dengan PK. Dengan PK-nya itu adalah XK, fungsi XK pada kurva. Bisa lihat di samping ini. Kemudian, untuk N besar penjumlahan POP1 tambah P1P2 ditambah bla 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 ditambah PN-1 PN itu sama dengan sigma K sama dengan 1 hingga N PK-1 PK. Dari panjang ruas garis PK-1 PK ini adalah aproksima panjang kurva yang menurut rumus jarak bisa dirumuskan PK-1 PK sama dengan akar kuadrat dalam kurung XK-1 kuadrat ditambah dalam kurung fungsi XK dikurangi fungsi XK-1 kuadrat dari rumus tersebut dapat XK dikurang XK-1 adalah delta X. Dan menurut hukum Mean, fungsi fXK dikurangi fungsi XK-1 sama dengan XK-1 fungsi X point K sama dengan delta X F aksen X point K. Untuk beberapa X point K pada XK-1 XK. Jadi panjang PK-1 PK sama dengan akar kuadrat dari delta X kuadrat ditambah delta X kuadrat kali F aksen X point K kuadrat sama dengan akar kuadrat dari 1 tambah fungsi F aksen X point K kuadrat dikali delta X kuadrat sama dengan akar kuadrat dari 1 tambah F aksen X kuadrat dikali akar kuadrat dari delta X kuadrat sama dengan akar kuadrat 1 ditambah F aksen X kuadrat dikali delta X, sehingga dihasilkan sigma K sama dengan 1 hingga N PK-1 PK sama dengan sigma K sama dengan 1 hingga N akar dari 1 ditambah fungsi aksen F aksen X point K kuadrat dikali delta X. Penjumlahan di sebelah kanan adalah aproksima jumlah integral tertentu dari integral A hingga B dari
akar 1 tambah fungsi X kuadrat. Karena itu, misalkan N mendekati infinite, dapat diperoleh rumus panjang busur. Berarti bisa disimpulkan, L sama dengan integral A hingga B dari akar kuadrat dari 1 tambah F aksen X kuadrat diferensial X sama dengan integral A hingga B akar dari 1 ditambah Y aksen kuadrat diferensial X.
Selanjutnya, contoh soal panjang busur suatu kurva. Soalnya, carilah panjang busur kurva Y sama dengan X pangkat 3/2, mulai dari titik 1,1 ke titik 4,8. Diketahui, Y sama dengan X pangkat 3/2, mulai titik 1,1 ke titik 4,8. Ditanya, panjang busur kurva tersebut. Strateginya yang pertama itu buatlah gambar kurva Y sama dengan X pangkat 3/2. Yang kedua, rumus mencari panjang busur kurva. Penyelesaiannya yang pertama itu kan disuruh gambar kurva Y sama dengan X pangkat 3/2. Nah, kurva Y sama dengan X pangkat 3/2 digambar dan menghasilkan gambar yang ada di situ, bisa dilihat di situ. Terusan yang kedua itu mencari rumus panjang busurnya. Yang pertama itu dengan penaksiran panjang. Ya, kita mulai dengan penaksiran panjang ini dengan mencari pencarian panjang ruas mulai dari 1 ke 1 ke 4,8. Delta SI sama dengan delta WI sama dengan akar kuadrat delta XI pangkat 2 plus delta YI pangkat 2. Itu sama dengan akar kuadrat FTI min 1 pangkat 2 plus GTI min 1 pangkat 2. Itu sama dengan akar kuadrat FTI-nya itu 4, FTI min 1-nya 1. Jadi 4 dikurangi 1 pangkat 2 plus GTI-nya 8, GTI min 1-nya 1, 8 dikurangi 1 pangkat 2. Itu sama dengan akar kuadrat 3 pangkat 2 plus 7 pangkat 2. Sama dengan akar kuadrat 9 plus 49. Itu sama dengan akar kuadrat 58. Itu sama dengan 76. Untuk cara yang kedua itu ada, sehingga cara yang pertama itu menghasilkan 7,6. Cara yang kedua yaitu penghitungan eksak. Perhatikan bahwa Y sama dengan X pangkat 3/2. Y aksennya itu sama dengan 3/2 X pangkat setengah. Nah, itu kurang aksen ya di situ. Sehingga L sama dengan integral akar kuadrat 1 plus DY per DX pangkat 2 DX batas atas B batas bawah A. Itu sama dengan integral akar kuadrat 1 plus 3/2 X pangkat setengah pangkat 2 DX batas atas 4 batas bawah 1 menghasilkan seperti yang di situ, bisa dilihat di situ. Misalkan U-nya itu sama dengan 1 plus 9/4 X, maka DU-nya itu sama dengan 9/4 DX. DX sama dengan 4/9 DU. Karena itu integral akar kuadrat 1 plus 9/4 X DX sama dengan integral akar 1 plus 9/4 itu sama dengan U. Maka diganti menjadi U, DX-nya itu 4/9 DU, sehingga melakukan perhitungan menghasilkan 9/27 kali 1 plus 9/4 X pangkat 3/2 plus C. Sehingga integral akar kuadrat 1 plus 9/4 X dx batas atas 4 batas bawah 1 sama dengan 9/27 kali 1 plus 9/4 X pangkat 3/2 batas atas 4 batas bawah 1, sehingga dilakukan perhitungan menghasilkan 7,63. Jadi dengan menggunakan cara eksak hasilnya 7,63. Sehingga antara cara yang pertama dengan cara yang kedua itu hasilnya sama. Kesimpulannya, jadi panjang busur kurva tersebut adalah 7,63. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.